Amin, amin, ya Rabbal. Oke. Hari ini bagaimana perasaannya? Baik, luar biasa ya. Semoga senantiasa semangat dan sehat untuk bersekolah. Semangat tidak? Kita mau dengar suaranya nih. Kalau semangat kita tepuk semangat. Iya, luar biasa. Kita menyanyikan lagu sebentar ya. Lagu apa kira-kira? Iya, lagu pelajaran Pancasila. Sebentar ini, buka musiknya dulu. kewajiban di rumah dan di sekolah.
bisa mengidentifikasi atau menunjukkan ya hak dan kewajiban di rumah. Kemudian anak-anak bisa menunjukkan atau mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah. Ada dua macam ya. Yang pertama Ibu sebutkan tadi adalah mengidentifikasi atau menunjukkan hak dan kewajiban di rumah. Kemudian mengidentifikasi atau menunjukkan hak dan kewajiban di sekolah. Oke, yang ketiga yaitu anak-anak bisa menceritakan dan menuliskan hak dan kewajiban yang ada di rumah dan di sekolah. Jadi tujuannya ada 3. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang ingat keyakinan kelas? Coba, Ibu minta sebutkan keyakinan kelasnya. Iya, datang tepat waktu atau tidak terlambat ya. Kemudian, iya, piket sesuai. Ada lagi yang lain? Berpakaian rapi, seragam sesuai hari ya, sesuai ya. Kemudian, menghormati guru. Lalu? Ya, berbicara yang sopan dan santun. Ada lagi? Ya, menjaga ketertiban. Ya, agar kelasnya aman dan tertib. Kemudian apa lagi? Iya, berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membedakan teman, baik itu suku dan anak. Boleh, semuanya harus berteman. Baik ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian melepaskan pulpennya dulu. Bukunya ditutup. Duduk dengan tenang, posisinya ambil yang enak. Udah? Ya, gak apa-apa. Buka matanya, gak usah dipejamkan. Ambil nafas. Hembuskan. Duduk dengan santai. Oke, hembuskan lagi. Tarik nafasnya. Hembuskan. Lepaskan semua pekerjaan yang ada di kepala. Menenangkan diri. Duduk yang senyaman. Oke, bagi nafasnya. Oke, Ibu minta kamu lihat satu barang di depan kamu dan dipikirkan. Sudah? Yuk, kembali pada posisinya. Baik anak-anak, Bang Fadil, coba apa yang kamu lihat tadi? Botol minum. Ya, apa yang kamu pikirkan tentang botol minum? Untuk minum menghilangkan haus ya. Terus Kak Jakia, apa yang kamu lihat tadi Kak Jakia? Ikan. Apa yang kamu pikirkan tentang ikan Kak Jakia? Iya, berenang di air ya, di lautan ya. Sebelah sini Kak Yasmin, apa yang Kak Yasmin lihat tadi? Buku. Apa gambaran buku menurut Kak Yasmin? Dalam pikirannya apa? Untuk menulis, untuk belajar. Buku itu adalah jendela ilmu. Kalau dibaca, dan seharusnya memang harus dibaca. Biar apa? Biar pintar. Ya. Oke, mengenai hak dan kewajiban. Ibu mau tahu dulu nih. Hak kamu di rumah sebagai anak kira-kira apa? Sebutkan satu saja. Iya,
lebih mendalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, tolong buka buku teks, buku pendidikan Pancasilanya halaman berapa kemarin? Halaman 31. Nah, tolong dibaca, dilihat gambarnya, kemudian nanti kita akan nonton video pembelajaran ya. Nah, kita yang pertama membaca buku, kemudian melihat gambar, lalu kita nonton video, kemudian nanti ibu mau kita mengerjakan LKPD dan kita bagi kelompok ya. Setelah itu kalian setelah kerja kelompok kalian akan presentasi, ya. Presentasi maksudnya menyebutkan atau membahas di depan, nanti perwakilan kelompok 1, 2 atau 3 orang. Kalau semuanya boleh tidak? Boleh? Mau semuanya? Mau. Oke lah kalau begitu. Nanti selesai mengerjakan LKPD secara kelompok, anak-anak wajib ke depan untuk mempresentasikan atau memberikan apa yang sudah dibaca boleh, dan kelompok lain untuk menanggapi. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Silakan dibaca tentang hak dan kewajiban di rumah, kemudian hak dan kewajiban di sekolah. Oke, baiklah. Nah, hak dan kewajiban tentunya kita harus mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kebetulan di sini pembahasannya tentang anak, hak anak. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Sebenarnya hak ada yang memang sudah melekat dari sejak lahir. Tidak harus melakukan kewajiban harus kemudian dapat hak. Tidak juga ya. Tapi ada juga hak yang memang melekat pada diri anak, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi untuk anak-anak ada hak yang memang sudah melekat pada diri kalian tanpa harus melaksanakan kewajiban. Tapi ada juga hak yang didapat setelah melakukan kewajiban. Paham? Jadi hak yang kita dapat, kemudian kewajiban yang harus kita lakukan. Baik, kita menonton video ya.
Perhatikan baik-baik videonya. Nanti ini berkenaan dengan LKPD yang akan kalian isi. Paham nggak? Dikonsentrasi. Oke, itu mau konsentrasi. Mendekat, melihat, fokus. Kalau udah konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, begitunya kita ulang ya. Kamu konsentrasi. Dimulai. Ah, lagi ulang. Kamu konsentrasi. Kalau yang tadi kamu fokus. Nah, kita coba ya. Kamu fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Iya, mantap. Ya, Kak. Itu kalau nggak fokus itu biasa ya. Five, four, three, two, one, zero. Ibu cepatkan sedikit. Hai selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak
atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian, ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian, ya. Orang tua kalian akan memberikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah, adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apa lagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain adik-adik, itu hak kalian ya. Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih, sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya. Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang bertanya atau marah-marah ya. Dan ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kewajiban kita akan bahas
sebelumnya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa. Oke, nah itu adalah video pertama adalah tentang hak di rumah dan hak di sekolah. Nah di video tadi coba ibu tanya, hak kamu di rumah apa? Iya, mendapatkan kasih sayang. Tidak apa lagi? Iya, mendapatkan pakaian, pakaian. Iya. Kemudian hak untuk bermain. Iya. Boleh bermain tapi ingat waktu. Kemudian hak di sekolah. Apa saja tadi di dalam video? Mendapatkan yang pertama mendapatkan ilmu dari guru. Lalu untuk bertanya. Lalu mendapatkan nilai. Lalu hak untuk beristirahat. Ada lagi yang lain? Iya, meminjam buku di perpustakaan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Berhak ya? Kira-kira fasilitas yang ada di sekolah itu apa saja? Ya, ruangan yang aman dan nyaman. Ya. Kira-kira kalau di ruangan kalian nyaman belum? Nyaman, kursinya bagus, kelasnya luas, kemudian ada kipas angin, ya. Kemudian ada ini, apa namanya ini? Papan tulis, sarana dan prasarana yang lain kalian bisa dan boleh memakai. Kemudian kalau meminjam buku di perpustakaan boleh ya? Boleh? Boleh. Oke, untuk video selanjutnya tentang kewajiban. Masih bisa konsen? Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Lagi konsentrasi. Iya. Video kedua tentang apa? Iya, tentang kewajiban. Tadi tentang hak, sekarang tentang tadi tentang hak, sekarang tentang kewajiban. 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada kurikulum Merdeka kelas 4. Kita masih belajar di bab 2 nih tentang hak dan kewajiban bagian yang kedua. Pada video pertama kita sudah belajar tentang hak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, apakah kalian masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Nah, kita sudah belajar nih di video sebelumnya tentang hak-hak anak di rumah maupun di sekolah. Nah, hak dan kewajiban itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga ada di masyarakat. Sekarang kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak yuk video berikut ini ya. Nah, Budi, Nanda, dan Reva berangkat ke sekolah bersama-sama.
Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas. Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Ika masuk ke kelas dan mengucapkan salam. Kemudian menyuruh anak-anak berdoa. Hari ini Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Nah, Bu Ika akan menjelaskan materi kewajiban seorang anak di rumah. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak, membantu adik saat belajar. Ini juga kewajiban kalian. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya, kalian akan disayang, diberi perlindungan, lalu diberi baju, ya, diberikan tempat tinggal, ya. Kalian akan mendapatkan hak itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Nah, adik-adik, di sini ada cerita nih, ya. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva ini berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, pada saat upacara bendera berlangsung, kita tidak boleh berbicara. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan kepada bendera merah putih, lalu membacakan Pancasila, dan menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan, ya. Jadi memakai seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Datang tidak terlambat, itu juga kewajiban peserta didik atau siswa di sekolah. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol dengan temannya adik-adik. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Lalu mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi adik-adik harus melakukannya, ya. Terima kasih adik-adik sudah
menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan. Oke, baiklah. Tadi video pembelajaran yang kedua yaitu video tentang kewajiban. Nah, yang pertama kewajiban di rumah. Siapa yang ingat? Kewajiban di rumah. Membersihkan lingkungan rumah. Apa? Adit, Bang Adit. Ya, membantu orang tua. Kak Jihan, apa Kak Jihan? Ya? Kewajiban anak di rumah tadi yang ditonton di video pembelajaran kita. Dia menyayangi kakak atau adik. Ya? Dia membantu adiknya saat belajar. Ada yang lagi yang lain? Kemudian kewajiban di sekolah. Yuk apa? Ya? Mengumpulkan tugas sekolah, melaksanakan piket. Apa lagi nak? Ya, mengikuti pelajaran dengan baik. Itu adalah kewajiban di sekolah. Oke. Sudah jelas? Coba anak-anak, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan yang kami. Jadi kita bagi kelompok dulu ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang suka kalau belajar itu suka mendengarkan? Ya, iya. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Kalau suka melihat gambar, ya? Ada 1 orang. Kalau misalnya prakteknya, oh, hampir semua. Oke, sudah. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok A yang mana? Sini. Oke, kelompok B. Enggak. C. Enggak. Oke, yang tadi, yuk pindah. Yuk, silakan. Adit sama Kang Faris. Tasnya boleh tinggal, nggak apa-apa, bukunya aja. Tasnya boleh tinggal, bukunya aja nggak apa-apa. Ini ada 3 macam nih ya. Kelompok A nih. Bukan. Kelompok B. Ya. Ibu jelaskan dulu tentang cara pengerjaannya, Ibu jelaskan. Untuk kelompok A, dengarkan Ibu ya. Di situ ada LKPD atau lembaga pekerjaan sekolah. Nah, di sana kalian menjawab pertanyaan menggunakan kalimat sendiri. Oke? Berdasarkan video pembelajaran yang tadi. Tadi temannya yang bisa yang agak bagus nulisnya, ada yang bisa dibaca. Oke? Ya, silakan. Yang kelompok B. Kelompok B ini adalah LKPD-nya. Ini di sini ada gambar. Ada gambar kan? Nah, di tangan Ibu ada kalimat. Nah, jadi sesuai perintahnya. Tempel dan cocokkan kalimat dengan gambar yang tersedia berikut ini. Oke ya? Dipilih ya, kemudian disesuaikan dengan gambar. Paham nak?
ditempel, oke? Kerjasama ya. Ini lembar yang pertama ini untuk coret-coret boleh, ditulis boleh. Kalau yang ini untuk ditempel, paham kan? Paham ya? Ya? Jawabnya boleh di bawah. Ya, boleh. Kemudian kelompok yang C, ayo dengarkan kelompok C. Ini kan ada perintahnya adalah istilah ditamping dengan kewajiban atau hak sesuai pertanyaan. Nah, kita yang umum ini adalah kalimat. Nanti kalian di sini misalnya membantu kedua orang tua. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban? Hak kan? Oke? Oke. Dibaca lagi perintahnya. Tinggal diisi. Ditamping tinggal isi hak atau kewajiban sesuai dengan kalimat. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh ditulis, boleh juga. Ini kalimatnya nih, coba dilihat kalimatnya. Baris boleh di sini. Boleh di sini. Boleh. Gantian boleh. Dilihat lagi pekerjaannya. Ya. Oke, gantian, Pak Faisal. Menjaga nama baik keluarga, kewajiban atau hak tuh.
dapat bertanya juga boleh. Udah selesai? Kelompok A? Sedikit lagi? Oke. Apa-apa, selesaikan. Oke, masih ada lagi? Habis ya? Yuk, ini gambarnya siapa yang mau ke depan nanti. Kalau misalnya semuanya nggak kuat. Udah selesai. Siapa dulu yang mau maju? Nah, oke, kelompok C, yuk silakan. Tepuk tangan untuk kelompok C. Yuk maju, ke baby. Ayo, nggak apa-apa. Siapa? Caca sama. Ayo, nggak apa-apa, tiga-tiganya nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau ngomong? Sini, tengah-tengah. Tengah-tengah. Mau mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Silakan. Membantu kedua orang tua termasuk kewajiban, mengerjakan PR termasuk kewajiban, mendapatkan kasih sayang termasuk hak. Patuh kepada kedua orang tua kewajiban, menjaga nama baik keluarga adalah kewajiban, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, mendapatkan perlindungan adalah hak, mendapatkan makanan adalah termasuk hak. Udah selesai? Pegang dulu. Ibu pinjam satu. Mana nih? Kelompok yang C. Ada yang mau menanggapi? Halo? Halo? Tadi perintahnya nggak dibaca ya? Istilah kita tik dengan kewajiban atau hak sesuai pernyataan. Ini ya. Coba dibaca, Kak. Nah, coba beda. Titik-titik ping dengan kewajiban atau hak sesuai pernyataan. Iya. Membantu kedua orang tua itu adalah kewajiban. Mengerjakan PR, kemudian mendapatkan kasih sayang, lalu patuh kepada orang tua, menjaga nama baik keluarga, berbakti kepada orang tua, mendapat perlindungan, mendapat makanan. Nah, apa? Menurut Bang Harun, penampilan yang kelompok C. Jelas. Kemudian percaya diri nggak itu? Percaya diri. Ya.
masih ragu-ragu ya. Oke, siapa lagi? Untuk selanjutnya, kelompok ya, yang D. Ayo silakan maju. Siapa perwakilannya? Si hanya membaca saja. Yuk silakan. Yang ini yang ditempel. Nah, ya silakan. Boleh pakai ini? Boleh di sini Bapak, biar nampak teman-temannya. Oke. Membantu orang tua di rumah, melaksanakan piket dan membersihkan lingkungan sekolah, istirahat, bergaul, bermain, berkreasi dan berrekreasi, mendapat bimbingan belajar dan dari orang tua. Pertama, membantu orang tua di rumah. Yang kedua, melaksanakan piket dan membersihkan lingkungan sekolah. Beristirahat, bergaul, bermain, berkreasi, dan berrekreasi. 4. Mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. 5. Belajar bersama guru dan teman di kelas. 6. Belajar dengan rajin. 7. Menghormati kedua orang tua. 8. Tidak terlambat datang ke sekolah. 9. Menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah. 10. Menyampaikan pendapat saat diskusi. Coba lihatkan teman-temanmu. Gambar yang pertama, dari yang pertama, gambar yang pertama. Yuk, gambar apa itu anak-anak? Kalimatnya apa itu? Membantu orang tua di. Kemudian gambar kedua. Itu di sekolah ya. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalau yang pertama tadi apa?
yang mau maju? Siapa yang mau ngomong? Sini. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang harus kita terima. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Yang ketiga, tuliskan 3 hak dan kewajiban di rumah. 1. Hak memperoleh rasa aman dan hak memperoleh pendidikan. 2. Hak untuk bermain dengan adik dan kakak. Kewajiban mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban membantu adik bermain. Kewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. 4. Tuliskan 3 hak dan kewajiban di sekolah. Hak mendapatkan nilai ulangan. Hak bertanya kepada guru. Hak bermain saat jam istirahat di sekolah. Kewajiban mengumpulkan tugas sekolah. Ini ada beberapa jawaban, ada beberapa pertanyaan, atau membulatkan atau menceklis. Enak ya? Nah, salah satu jawaban ini. Apa? Bagi kamu di rumah yang satu orang satu ya. Oke, sudah. Ya, kurang 2. Oke, sebentar nih. Masih kurang? Oke. Apa temannya? Hah? Itu ya, sebentar. Ya. Oke, sudah? Yang kurang kali siapa? Ya, kasih nama. Kasih nama kelas kamu. Silakan dikerjakan. Ini belakang. Sudah, oke.
Oke, LKPD-nya udah Ibu kumpulkan. Udah selesai semua. Makasih ya. Baik anak-anak, hari ini kesimpulannya hak adalah yang kita terima sebagai seorang anak. Halo. 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 Gabung semangat. Konsentrasi. Lagi konsentrasi. Oke, sampai pada kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulannya antara hak dan kewajiban itu kan setelah melakukan kewajiban, kemudian kewajiban adalah yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Senang? Sudah paham dengan pembelajarannya? Sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban? Sudah. Dan macam-macamnya juga sudah dipelajari tadi ya? Apakah sudah kalian lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau di rumah contohnya kalian melakukan apa? Tolong orang tua. Iya, OPD. Ngaji, ya kan ya? Sekolah, TPA. Sekolah, ya. Makan sini ya. Apa lagi? Hak kamu. Dikasih sayang enggak oleh orang tua? Dikasih. Dan kamu sayang enggak sama orang tua? Harus saling menyayangi, saling melindungi, saling menghormati. Kalau kita kepada orang tua harus berbahasa yang santun. Ayat sopan. Paham ya? Oke, terima kasih. Untuk tugas selanjutnya, Ibu harapkan kalian mempelajari tentang aturan dalam menghasilkan keputusan bersama ya. Untuk minggu depan kita